Beginilah jadinya jika seorang preman jalanan masuk dunia MMA. Puas layaknya monster yang mematikan. Jangan heran jika ia memiliki naluri yang super brutal, karena memang ia adalah seorang preman yang sudah sering adu tarung sebelumnya. Ya, pria ini adalah Kevin Ferguson, petarung yang lebih dikenal dengan nama Kimbo Slice. Jauh sebelum ia menjadi seorang preman jalanan, Kimbo kecil memang sudah berkelahi ketika masih di sekolahnya. Terlebih ia berada di daerah kumuh di Miami yang notabene banyak preman, hingga membuat Kimbo tumbuh menjadi seorang yang harus lebih kuat. Hingga akhirnya pada suatu hari ketika Kimbo sudah dewasa, ia bekerja dengan teman lamanya yang seorang produser film, yakni Mike Imber. We went to high school together. It did. And then we went our separate ways at college, but we ended up reuniting like in 99. Mike yang memiliki ide cemerlang soal konten, ia punya ide bagaimana jika Kimbo dibuatkan konten tentang pertarungan. Karena Mike tahu bahwa Kimbo di masa sekolahnya belum ada yang mampu mengalahkannya. Yang akhirnya pada tahun 2003, Mike dan Kimbo berkeliling dari suatu daerah ke daerah lain untuk menantang preman terkuat di daerah itu. Dan mereka sambil taruhan. Walhasil Kimbo selalu memenangkan duel itu. Nama Kimbo sudah beredar luas di Amerika. Semua orang mengakui jika Kimbo adalah preman terkuat saat itu. Tercatat hanya sekali Kimbo mengalami kekalahan, yakni dari seorang polisi dan petarung MMA Sean Gannon pada tahun 2004. Sejak kekalahan itulah Kimbo mulai serius mendalami teknik bela diri, mulai dari cara bertinju dan teknik kuncian. Hingga akhirnya di tahun 2007 Kimbo mendapat tawaran untuk naik arena pertarungan MMA dalam ajang eksibisi saja. Pada saat itu ia dipertemukan dengan mantan seorang petinju kelas berat, Ray Mercer. Meski Mercer adalah petinju, namun tak membuat Kimbo gentar. Yang ada malah di laga ini Kimbo berhasil mengalahkannya di ronde pertama. Melihat aksinya yang luar biasa itu, 5 bulan kemudian Kimbo dengan beraninya masuk dunia MMA profesional. Padahal usianya tak lagi muda, yakni sudah 33 tahun. Elite XC adalah promotor pertamanya. Dan inilah laga perdananya, kala itu yang dilawan adalah Bo Cantrell. Padahal rencana awal lawan utamanya yakni Mike Burke, seorang preman jalanan juga. Namun sayang, Mike mengalami cedera dan digantikan oleh Bo Cantrell ini, seorang petarung yang tidak pernah menang dari 10 laganya. Tak tanggung-tanggung di awal karirnya, Kimbo berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah dan sangat cepat. Than people think. And this heavyweight contest is Bill. You said that Kimbo would come in calm, cool, and collected. Already a body shot, ripping away a Cantrell. This one is over. Hanya butuh 19 detik saja. Kemenangan ini membuat semua orang semakin yakin jika Kimbo bakal menjadi monster yang mematikan. 3 bulan kemudian, Kimbo kembali naik arena. Semua penggemarnya sudah tak sabar ingin melihatnya lagi.
Namun lawan kali ini jauh lebih hebat dari lawan sebelumnya, yakni Think About. I want a good clean fight and will not tolerate anything less. Go back to your corners. Let's get ready to rock and roll. Dan sekali lagi Kimbo dengan mudahnya mengalahkan lawannya. Cage tested. Forget about a feeling of process. Kimbo Slice has taken him down. Kemenangan kedua ini menjadi bukti jika Kimbo adalah ancaman baru di Elite XC. Nama Kimbo saat itu benar-benar mencuri perhatian. Mereka mengingatkan tentang kehadiran Tyson di awal karirnya yang langsung mengguncang dunia. Tak lama setelah itu, 2 bulan kemudian, Kimbo kembali mendapat jatah untuk naik arena. Namun lawan ketiganya bukan lawan sembarangan. Dia adalah petarung ganas yang super brutal. Ya, dialah James Thompson. Meski lawannya juga brutal, namun penggemar masih yakin jika Kimbo mampu mengatasi Thompson. Di ronde pertama, Kimbo berhasil membuat Thompson kewalahan. Bahkan Thompson terus menghindari untuk bermain ground. Di ronde kedua, pukulan Kimbo membuat Thompson tak berdaya. Bahkan ia hampir saja KO. Yang akhirnya di ronde ketiga inilah Kimbo benar-benar menghabisi Thompson. Pada saat itu, laga ini ditonton 6,5 juta di layar kaca dan itu menjadi sejarah pertarungan MMA terbanyak ditonton dalam sejarah. Kimbo saat itu tidak hanya ditonton di belakang gerasi saja dan kini sudah seluruh dunia. Setelah kemenangan ini, Kimbo kembali mendapat panggung lagi dan lawannya yakni Ken Shamrock. Namun sayang beberapa jam sebelum pertandingan, Shamrock mengalami cedera saat pemanasan dan langsung digantikan oleh mantan fighter UFC yakni Seth Petruzzelli. Introducing Seth, the Silverback Petruzzelli. Kimbo yang sangat diunggulkan saat itu malah dibuat terjatuh dengan pukulan kejam itu. Dan ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan semua orang. Kekalahan ini adalah untuk pertama kali dalam karirnya. Dan tahukah kalian Sport Fighter, dari kekalahan Kimbo inilah akhirnya sang promotor langsung bangkrut karena pemeran utamanya sudah kalah. Mendengar kabar itu, akhirnya Dana White, sang presiden UFC, langsung bergerak dengan cepat untuk mengontrak Kimbo. Karena ia tahu nama Kimbo masih sangat menjual di kalangan penggemar combat sport. What's up, Kimbo? What's up, D-Dub? Bergabungnya dengan UFC jelas menambah rating UFC karena nama Kimbo masih tinggi saat itu. Dan inilah laga perdananya di UFC dan lawannya yakni Roy Nelson, fighter gemuk yang super mematikan. Kimbo yang diyakini menang di laga ini, malah di ronde kedua ini ia dibuat keok oleh fighter gemuk ini. Dan member olahraga Sport Fighter sudah pernah membahas fighter gemuk ini. Untuk video lengkapnya ada di bawah deskripsi. Setelah kekalahan itu, Kimbo kembali naik oktagon dan lawan keduanya yakni Huston Alexander. Di ronde pertama, Kimbo terus memburu Huston dan Kimbo sukses membuat lawannya tak berdaya di laga ini. Namun sayang, Kimbo gak berhasil membuat KO.
Namun tetap saja Kimbo yang keluar sebagai pemenangnya. By unanimous decision, Kimbo Slice. Mei tahun 2010, Kimbo kembali diberi panggung lagi dan lawan kali ini yakni Matt Mitrione, fighter yang baru memulai debutnya. Kimbo yang jauh lebih berpengalaman dengan mudahnya membuat Mitrione kewalahan di awal ronde. Namun sangat disayangkan di ronde kedua Mitrione malah berhasil membalik keadaan dan Kimbo memilih tak melawan. 40 seconds remains. Mitrione's arms are exhausted here. Dan ini adalah kekalahan keduanya di UFC. Dari kekalahan inilah Kimbo keluar dari UFC dan beralih olahraga tinju karena ia merasa tinju adalah bakatnya. Dan benar saja, kurang lebih 3 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2013, Kimbo selalu meraih kemenangan dari 7 laganya, walaupun lawannya bukan petinju papan atas. Tahun 2015, Kimbo mendapat tawaran untuk masuk MMA lagi, kali ini promotor Bellator yang mencoba untuk mengontraknya. Dan inilah laga perdananya dan lawannya yakni Ken Shamrock, fighter yang sebelumnya gagal bertanding dengan Kimbo. Dan tak butuh waktu lama, Kimbo berhasil mengalahkan Shamrock di ronde pertama. Wychodzą z zawodnika pochodzącego z Nevady, no i teraz przechodzi do kontrofensywy. Ależ odebrał potężne uderzenie, koniec! Meski ia sempat berlaga di bulan Februari tahun 2016, namun akhirnya pada bulan Juni, Kimbo mengalami gagal jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Padahal usianya saat itu masih 42 tahun. Yaitulah sebab faktor perjalanan karir seorang Kimbo Slice. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video. Jika kalian suka, jangan lupa di like dan juga di subscribe. One of the most highly anticipated